Sejauh mana Anda menganggap serius sebuah umpatan yang dilontarkan orang lain terhadap Anda? Bagaimana jika sebuah umpatan dilontarkan seorang capres terhadap capres lainnya? Apakah ini hanya soal etika atau bisa mengarah pidana? Untuk membahasnya kami sudah menghadirkan Angga Putra Fidrian, jubir Timnas Anies Muhaimin. Selamat malam, Mas Angga. Selamat malam Mas David, selamat malam. Baik, terima kasih. Baik, lalu kemudian sudah hadir pula jubir TPN Ganjar Mahfud, Tama S. Langkun. Selamat malam, Bung Tama. Selamat malam, Bung David. Baik, dan sudah hadir pula Wakil Komandan Tim Golf TKN Prabowo Gibran, Immanuel Ebenezer. Selamat malam, Bung Noel. Selamat malam, Tama. Semua sahabat-sahabat semua. Bung Noel, Bang Angga. Baik, dan juga selamat malam. Nah. Selamat datang Ibu Titi Anggraini, pakar hukum kepemiluan. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, baik. Selamat Mbak Titi. Selamat malam. Saya mau langsung ke Mas Angga dulu. Mas Angga, yang kita lihat di layar televisi tadi, apakah itu akan dilaporkan oleh Timnas Amin? Iya, dari Pak Capres dan Pak Cawapres sendiri sebenarnya sudah menyatakan bahwa apa yang ada di debat harus diselesaikan di debat gitu ya. Sejauh ini kami belum ada rencana ke arah sana. Tim hukum sedang mengkaji apakah memang perlu, tapi Pak Anies sendiri sebenarnya di beberapa doorstop sudah menyatakan bahwa itu dalam konteks demokrasi, itu kan di forum resmi debat, apa yang ada di debat diselesaikan di debat, tinggal masyarakat menilai gitu, apakah masyarakat melihat bahwa pemimpin mereka mau dipimpin oleh pemimpin yang seperti itu, kira-kira gitu ya. Kan apakah pengen anak-anaknya bisa mencontoh pemimpin yang seperti itu. Tapi apapun yang terjadi di debat, semuanya harus diselesaikan di debat. Data disampaikan di debat, dibantahnya di debat, apa yang terjadi di debat ya dibantahnya di debat, gitu kira-kira. Iya, tapi yang ini jadi persoalan ini ada di luar debat, di luar acara kemarin. Artinya sudah di beberapa daerah begitu. Iya. Sebenarnya kan kalau kritik yang disampaikan Pak Anies Baswedan sendiri adalah kritik yang valid yang disampaikan warga negara kepada Menhan, dan apalagi Menhannya masih Menhan aktif ya, belum Menhan yang cuti gitu ya, sehingga semua kritiknya itu sangat valid untuk disampaikan sama warga negara. Bahkan di beberapa forum teman-teman di masyarakat sipil juga menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo kemarin itu valid dan menyuarakan apa yang jadi concern mereka, di mana dalam konteks penganggaran, dalam konteks kebijakan Kementerian Pertahanan yang tidak terbuka, tidak melibatkan masyarakat sipil, sehingga tidak terjadi transparansi dan akuntabilitas gitu ya. Apalagi ada beberapa kebijakan yang jadi temuan, BPK misalnya tentang Komcat dan lain-lainnya gitu ya. Itu jadi hal yang sangat penting untuk disampaikan juga dan dijadi perhatian, dan masyarakat sipil sudah mengapresiasi keterbukaan yang disampaikan oleh Pak Anies di forum debat kepada Menhan aktif, sehingga ya itu valid dan bukan serangan personal gitu kira-kira. Baik, saya ke Mas Tama, gimana tanggapan Anda mengenai hal ini, umpatan-umpatan yang justru ada di luar dari ranah debat begitu ya? Oke, Bung David, ada beberapa hal ya yang bisa saya coba nilai. Yang pertama, Bung David, tentu saja ketika ada kemudian saling serang, saling menguji gagasan, itu adalah bagian dari proses debat. Karena kalau kemudian dia saling sayang, ya itu suami istri kan kira-kira begitu. Nah, tentu saja itu sesuatu yang biasa saja, dan kemudian kita juga harus ingat bahwa ketika kemudian ada perdebatan, yang menjadi juri itu adalah masyarakat atau pemilih, gitu. Jadi semua itu kita serahkan kembali kepada masyarakat. Itu yang pertama. Selanjutnya, terkait dengan isu lapor-melapor ini kan justru hari ini malah menjadi hal yang harus kita perhatikan, Bung David. Kenapa? Ya karena hari ini kita ketika berdebat, kemudian ada paslon 01 yang dilaporkan, begitu juga dengan 03 yang dilaporkan. Ini yang menurut saya menjadi problematika yang serius dalam kancah demokrasi kita. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, nomor 3, selalu paling penting, Bung David, poinnya adalah ketika ada kemudian saling melapor, kita tentu saja berharap begitu bahwa kemudian KPU, Bawaslu itu betul-betul mencerna dengan baik. Karena ketika kemudian ada pelanggaran-pelanggaran, tentu saja itu harus ditangani. Tapi kalau kemudian laporan-laporan yang dibangun kemudian tidak berdasar, tentu saja prosesnya kemudian tidak perlu serius seperti laporan-laporan yang memang betul-betul bagian dari pelanggaran dan tidak sumir.
Jadi itu bagian poin dari saya, Bung David. Baik, nanti soal Bawaslu karena kami juga sudah mencoba menghubungi Mas Rahmat Bagja tapi sampai saat ini belum mendapatkan siapa yang akan menggantikan dia untuk ada di tempat ini, di forum ini. Saya langsung ke Bung Noel. Bung Noel, ya ini Anda capresnya di luar dianggap mengumpat gitu, capres lainnya. Ini tanggapan Anda sebagai pendukungnya apa nih? Ya, kita melihat. Halo Bung Noel? Oke, tampaknya terputus dengan Bung Noel. Saya langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi, apakah umpatan yang di luar forum debat ini masuk dalam pelanggaran pemilu? Ya, pertama Mas David, kita kembali kepada aturan main dulu ya. Di dalam pelaksanaan kampanye itu di Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur tentang larangan-larangan kampanye. Pasal 280 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 begitu. Nah, di pasal 280 ayat 1 itu disebutkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang. Salah satunya huruf C, menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan, calon, atau peserta pemilu tertentu. Huruf D-nya itu menghasut, mengadu domba, termasuk di dalamnya juga dilarang untuk menjanjikan barang, uang, dan lain sebagainya. Nah, soal misalnya tadi ya terhina dan lain sebagainya, itu kalau menurut saya yang merasa terhina yang harus melaporkan. Delik itu kan ada dua ya Mas Tama ya. Ada delik aduan, ada delik biasa atau umum. Nah, dalam konteks larangan kampanye, suatu proses atas penanganan pelanggaran bisa dilakukan dua jalur. Yang pertama adalah jalur temuan di mana Bawaslu yang menemukan. Kalau Bawaslu yang menemukan, maka otoritasnya itu untuk menilai apakah ada pelanggaran atau tidak itu pada Bawaslu. Yang kedua adalah dari jalur laporan. Nah, laporan ini oleh peserta pemilu, oleh calon atau caleg, oleh masyarakat yang punya hak pilih dan juga oleh pemantau pemilu. Terkait misalnya kalau hinaan ya, kalau Bawaslu menilai perbuatan tersebut dalam penalaran yang wajar didukung dengan dua alat bukti, betul-betul menjadi sebuah penghinaan yang melanggar pasal 280 ayat 1, itu ada pasal pidananya, yaitu pasal 521 Undang-Undang Pemilu, hukumannya bisa maksimal sampai 24 tahun dan denda 24 juta. Tapi kalau seseorangnya yang merasa terhina, menurut saya itu delik aduan. Jadi kalau misalnya ada yang Mas Tama ya, merasa terhina, maka Mas Tama yang melapor. Lalu kalau Mas Tama yang dianggap dihina, yang lapor Mas David ya nggak ketemu begitu. Tapi kalau menurut saya dalam pemilu itu peraturan kita tuh semua mengatur bahwa materi kampanye disampaikan dengan pertama menyampaikan informasi yang benar, yang kedua adalah seimbang, dan yang ketiga mengandung pendidikan politik yang bertanggung jawab. Jadi dalam konteks itu mestinya kita itu menjaga pemilih kita semuanya dalam koridor politik gagasan. Jadi hal-hal yang sifatnya mendorong sentimen emosional, apalagi bersifat misal bisa memicu kesalahpahaman, sebaik mungkin itu dihindari. Jadi soal politik gagasan, berdebat, ya itu memang sebuah proses yang harus kita lalui ya. Kita kan menerapkan debat itu baru pemilu 2004, lalu pilkada di 2005, bergulir terus sampai sekarang. Masyarakat kita memang harus dibiasakan untuk terbiasa berbeda pilihan dan kemudian menjaga rasionalitas pilihan, tapi di saat yang sama sebagai warga negara terus melanjutkan kontrol. Saya tidak terlalu mendukung dikit-dikit merasa terhina, dikit-dikit merasa terhina. Bahaya tuh nanti penjara kita bisa penuh gitu. Iya, baik. Terima kasih. Saya kembali ke Bung Noel. Bung Noel tadi terputus. Anda jadi langsung saya alihkan dulu ke Mbak Titi. Silakan, boleh dilanjutkan mungkin menanggapi juga apa yang disampaikan Mbak Titi tadi. Boleh. Ya, saya rasa apa yang disampaikan Mbak Titi betul sekali ya. Karena ini kalau Mas Anies atau Mas Ganjar merasa terhina terhadap apa yang disampaikan Pak Prabowo, kan itu ada delik aduan, laporin aja. Kalau kita selama itu hak konstitusinya terpenuhi, laporkan saja. Apalagi ada undang-undang pemilu terkait ada beberapa syarat yang aturan yang melarang, misalnya menyerang secara ras, golongan dan sebagainya. Itu penting. Nah, selama ini kan kita melihatnya tidak ada. Nah, kalau semuanya saling baper, merasa direndahkan, dihina, tak usah ada pemilu, tak usah ada debat menurut saya, gitu.
Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin di Riau atau di mana itu kan sebuah pertanyaan, bukan pernyataan, gitu loh. Dia sampai menyatakan bahwa ini pinter apa ya gitu loh. Itu kan pertanyaan, bukan pernyataan, gitu. Sama halnya kan dia marah kok 230, kemudian dinaikin lagi 340, kemudian berubah, kan aneh. Nah, salah satu syaratnya dalam pemilu nanti pemimpin itu dilarang yang namanya menyampaikan berita hoax, kebohongan di depan publik. Nah, kalau saya gini nih, saya tetap pada prinsip ke depan ini kita tetap menjaga demokrasi kita lebih kondusif. Karena biar gimana pun Pak Prabowo menganggap Mas Anies, Mas Ganjar adalah kader-kader terbaik bangsa ini yang nggak ada yang punya satupun hak moral untuk menghina salah satu pun. Saya aja yang saya dilarang sekali untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya tidak baik ke Mas Ganjar atau kemana pun, bahkan mengkritik pun nggak boleh. Kenapa? Karena kita punya komitmen kebangsaan ini, jangan sampai kita masuk dalam mazhab politik demokrasi yang sangat liberal ini. Itu yang diingatkan berkali-kali. Biarkanlah kita bicara tentang gagasan, program, agar apa? Rakyat itu teredukasi. Kalau ya maaf lah ya, saya minta maaf sekali dengan segala hormat. Saya jarang sekali saya meminta maaf kepada siapapun. Baru kali ini saya minta maaf. Ya udahlah, sudahkan hal-hal yang sifatnya coba merendahkan gitu loh. Ya jujurnya saya ini kan pendukungnya Mas Anies juga, saya pendukungnya Mas Ganjar dalam konteks demokrasi, walaupun saya memilihnya Pak Prabowo. Kita merasa miris ketika Mas Anies menyampaikan, saya akan membeli penilaian 11% dari 100. Aduh, kok begitu ya. Kemudian Mas Ganjar juga membeli penilaian 5 dari 10. Kita sadar sekali saat Mas Anies jadi gubernur, itu Pak Prabowo itu all out mendukung Mas Anies. Bahkan yang disampaikan Mas Anies, tanahnya itu digadaikan buat Mas Anies. Bahkan seluruh kader Gerindra all out untuk memperjuangkan dan memenangkan Mas Anies. Makanya terkaget-kagetlah Pak Prabowo. Itu saya yakin hal yang manusiawi. Kok begini ya? Ini dulu kan orang yang saya hormati, orang yang saya jaga, orang yang saya perjuangkan, tiba-tiba begitu. Nah, hal-hal gitu kan menurut saya itu tidak mendidik, mempertunjukkan hal yang tidak tidak etis lah gitu loh. Apa hal itu yang membuat Pak Prabowo jadi emosi? Gagasan-gagasannya Prabowo, gugat aja gagasannya Prabowo, programnya Prabowo, gugat aja. Dan itu juga disampaikan oleh Pak Jokowi, gugat aja. Biar kita menemukan gagasan-gagasan yang original. Artinya tuh gini, saling menegasi gagasannya. Ini gagasannya salah. Kalau saya menjadi pemimpin, ini yang saya lakukan. Karena hal itu tidak rasional, kayak begitu. Begitu juga Mas Anies. Mas Ganjar tidak bagus gagasan ke depannya soal keamanan. Begini loh, karena gimana? Menteri Pertahanan ditanyain soal tanahnya, kan di luar konteks gitu loh. Dan ini kok begini ya? Baik, gitu. Bung Noel. Tanah pribadinya dia. Ya, Bung Noel. KPU. Halo, ya. Jadi itu yang membuat Pak Prabowo jadi kemudian emosi begitu. Jadi kemudian sampai sekarang ini mungkin melontarkan pertanyaan tadi. Saya rasa tidak emosi lah. Ya itu tidak emosi, tapi bahasa yang paling tepat itu ya ada sesuatu yang dia membuat dia kaget gitu. Kok begini ya? Baik. Gitu. Karena dia harus tanya soal konteks debat itu, materi debatnya, apalagi terkait pertahanan, bukan pertanahan. Kok Menteri Pertahanan ditanya soal tanah Bapak gimana? Kacau itu. Gitu sampai dibilang 700 triliun, dari mana 700 triliunnya? Sedangkan setahu kita anggaran Kemhan hari ini aja cuma 139 atau kalau nggak salah 139 atau 137 triliun. Jadi kita bingung nih dari mana angka 700-nya. Baik. Sedangkan beliau aja baru 4 tahun dipimpin Kementerian Pertahanan. Kayak gitulah kira-kira. Baik, Mas. Bung Noel. Ya, saya langsung ke Mas Angga. Ini kalau saya garis bawahi apa yang tadi disampaikan Bung Noel adalah diantaranya rupanya dari TKN menganggap capres Anda merendahkan juga dengan memberikan skor, termasuk capresnya Mas Tama ya. Merendahkan lalu kemudian tadi juga menyampaikan berita yang hoax begitu, data yang tidak tepat. Mas Angga, apa tanggapan Anda mengenai itu? Ya. Saya juga sebenarnya kan yang juga putus-putus, tapi sebenarnya yang jadi masalah kan data itu kan data 340.000 hektar itu disampaikan Pak Jokowi di 2019 dan itu yang jadi referensi kita
kita belum pernah ada apakah tanah itu sudah berkurang atau belum, kan sebenarnya belum pernah ada yang dirilis ke publik. Sedangkan hak guna usaha atas tanah negara itu kan data publik, sudah diputuskan oleh KIP juga sebagai data publik gitu ya. Itu satu. Lalu kaitan sama 700 triliun itu kan dasarnya dari nota keuangan yang disampaikan Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Keuangan. Selama 4 tahun sampai 5 tahun itu ada 690 sekian triliun yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertahanan. Datanya ada di publik, bisa dicek di publik, ada di media, sudah ada di media juga, sehingga itu bukan data hoax atau data bohong yang disampaikan oleh Capres di forum debat. Itu sih sebenarnya ya, kaitan sama apa-apa aja yang disampaikan. Nah, lalu kaitan terkait dengan penilaian, saya kira semua orang berhak bebas melakukan penilaian atas kinerja setiap orang gitu ya, apalagi di forum debat itu kan Menhannya masih Menhan aktif gitu ya, sehingga sangat layak kaitan sama penggunaan pajak rakyat, kaitan dengan kepemimpinan dari Menteri Pertahanan kira-kira gitu. Dan itu sebenarnya wajar saja gitu, dan kayaknya juga pendukungnya Pak Prabowo juga sering memberikan penilaian yang macam-macam gitu ya kepada Mas Anies, kepada Pak Ganjar gitu, kepada semua yang sedang berkompetisi. Dan di Jakarta begini, Jakarta begitu, Jawa Tengah begini, Jawa Tengah begitu. Saya kira itu valid sebagai taxpayer gitu ya. Kenapa harus dibawa ke baper ke arah personal? Kalau memang ternyata kinerjanya tidak seperti itu, kan tinggal dibuktikan saja bahwa saat saya jadi Menhan misalnya gitu, saya sudah ini, saya sudah itu. Seperti yang disampaikan Mas Anies juga di berbagai macam forum. Saya sebagai gubernur sudah ini, sudah itu, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Saya kira itu jadi hal yang sangat valid gitu ya, dari taxpayer kepada pengambil kebijakannya. Dan itu kan sebenarnya bebas-bebas aja warga mau memberikan penilaian apapun kepada pengambil kebijakan. Gitu. Dan jadi nggak usah baper-baper lah. Ya, Mas Anies juga sama 5 tahun nggak pernah melaporkan siapapun ke kepolisian atas penghinaan yang diterima. Gitu. Ya, mungkin jadi pertanyaan juga karena kenapa data yang di 2019 dan mengutip ucapan Pak Jokowi di tahun itu yang diambil, bukan data yang terbaru gitu. Karena data yang terbarunya nggak tersedia di publik gitu. Yang tersedia di publik itu adalah data yang disampaikan Pak Jokowi di tahun 2019 gitu kan. Kan sebenarnya kalau misalnya memang ngerasa sudah mengembalikan, tunjukkan saja ke publik, karena HGU adalah data publik, sudah digugat juga dan memang sudah jadi data publik, silahkan disampaikan ke masyarakat bahwa segini gitu kan. HGU kan juga bukan data rahasia ya gitu kan. Iya. Baik, lalu itu diksi penggunaan milik itu yang digunakan oleh capres Anda itu yang kemudian dipermasalahkan karena itu adalah HGU. Apakah memang capres Anda tidak mengetahui perbedaan antara milik dan HGU? Oh, tentu paham gitu ya, karena selama jadi Gubernur DKI Jakarta kan itu hal yang sering dilakukan, kita ngasih HGB, bahkan tanah pemerintah di Jakarta Utara diberikan dalam tanda kutip kepada warga Kampung Akuarium. Jadi beliau sangat paham mana tanah negara yang bisa dikerjasamakan dengan warga, mana tanah negara yang kalau kan sebenarnya HGU itu kan tanah negara yang hak gunanya atau kepemilikan sementaranya dalam tanda kutip diberikan oleh negara kepada yang mengajukan selama 30-35 tahun. Iya, tapi jadi pemilihan diksinya milik gitu. Apakah memang sengaja memilih itu gitu? Diksinya ya, itu kan milik gitu. Kalau masalah diksi secara prinsip gitu ya, HGU dan HGB kan juga sebenarnya milik dalam tanda kutip ya, karena yang megang hak itu bisa mendayagunakan tanah tersebut untuk apapun sesuai kepentingannya dia gitu. Meskipun secara kepemilikan landasannya itu milik negara gitu kok. HGB dan HPL, HGU dan lain-lainnya itu kan semuanya diberikan kepada pemilik pemilik PT, personal dan lain-lainnya untuk digunakan secara bebas sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada masalah sih atas itu. Ya, Bung Noel gimana? Itu bisa diterima atau nggak diterima itu diksi-diksinya? Nah, itu salah satu pertanyaan Pak Prabowo. Ini Mas Anies ini pintar atau apa gitu loh. Masa tidak bisa membedakan antara HGU dan milik gitu loh. Kemudian penyampaiannya juga banyak hal yang sebetulnya tidak benar gitu loh. Nah, orang coba ingin menyamakan pernyataannya Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi menyampaikan kalau saya jadi presiden, saya tidak akan memberi
hal itu kepada siapapun dengan sekian ratus ribu hektar. Itu pernyataan Presiden Jokowi saat itu, bukan mempertanyakan, beda Pak, gitu. Saat itu kayaknya mempertanyakan kalau saya bisa dicek lagi tuh. hal itu tidak benar. Enggak ada pertanyaan. Kita bisa review lagi. Enggak, itu bukan pertanyaan. Pak Prabowo, Bapak tuh punya tanggal sekian. Kalau saya jadi presiden, saya tidak akan memberikan itu. Nah, ini gini loh, jangan coba memecah konflik antara Pak Menteri Pertahanan Silakan aja dengan dicek prajurit di rekaman yang populis. Ini kan kesannya coba ingin memecah konflik gitu loh antara prajurit dan petingginya. Itu tidak bagus, Mas Angga. Karena gini, kita mau ke depan itu menyajikan demokrasi itu dengan sajian-sajian yang sehat gitu loh. Jadi kita mau bangsa ini, rakyat ini menerima sesuatu itu yang benar. Kalau saya jujur, saya sangat menghormati intelektualitas dan moralitasnya Mas Anies. Begitu juga Mas Ganjar, itu saya sangat menghormati. Apalagi disampaikan berkali-kali oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi, jangan. Itu adalah anak-anak bangsa, kader bangsa, patriotik bangsa. Kemudian perdebatannya kan ya wajar, saya maaf saya, itu apa sih ada kekecewaan Mas Angga. Kita semoga ke depan ini, yuk kita sajikan hal-hal yang silakan aja menegasi gagasan Pak Prabowo. Itu bagus kok, dalam demokrasi sah-sah saja.